Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Alhamdulillah, semangat, yes. Iya. Semuanya bersemangat? Semangat. Tidak ada beban? Tidak. Ya, terima kasih. Silahkan duduk semuanya. Baiklah, karena ini mengawali pembelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dulu. Siapa yang mau memimpin doa? Ya, silahkan Mario. Sebelum kita mulai pelajaran kita, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Sudah selesai. Ya, terima kasih Mario sudah mau memimpin doa kita pada pagi hari ini. Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Cek kehadiran. Nah, kehadiran. Dewi Aryani? Ada? Iya. Muhammad Topianto? Rudi? Wahidatul Zahra? Nurmi? Mario? Hadir. Karina? Ya. Ibu lihat ini semuanya hadir dan lengkap ya. Selanjutnya Ibu mau meriksa kesiapan, kebersihan, dan kerapian kelas ini. Apakah sudah bersih kelas kita hari ini? Ya. Sudah. Yang piket sudah melaksanakan tugasnya ya? Sudah bersih, mejanya juga sudah rapi. Nah, kesiapan pembelajaran. Buku-bukunya bagaimana? Sudah ada buku? Pulpennya ada? Iya, lengkap semua. Bagus. Itu artinya kalian disiplin dan belajar dan disiplin juga dalam kehadiran. Selanjutnya Ibu pengen mengetahui apakah minggu kemarin pelajaran kita ada yang masih ingat? Ya, silakan Dewi. Fluida dinamis. Tentang fluida dinamis. Apa itu fluida dinamis? Siapa yang mau menyebutkan? Ya, silakan Ika. Fluida dinamis adalah fluida yang mengalir. Apa lagi? Siapa yang tahu? Hukum Bernoulli. Ada yang tahu apa arti hukum Bernoulli? Tekanan koin dari tempat yang kecepatannya tinggi lebih kecil daripada di tempat yang kecepatannya lebih rendah. Kecepatan yang lebih tinggi itu lebih apa? Kecil. Kecil daripada Kecepatannya lebih rendah. ke tempat kecepatan yang lebih rendah. Itu pada asas Bernoulli. Oke. Siapa lagi? Ya, silakan Nurmi. Tentang asas kontinuitas. Asas kontinuitas. Ya, masih ingat? Siapa yang masih ingat asas kontinuitas apa isinya? Banyaknya fluida yang masuk dari ujung kiri pipa sama dengan banyaknya fluida yang keluar ke ujung kanan pipa. Ujung kiri sama dengan ujung kanan pipa. Iya, asas kontinuitas. Iya, oke. Berarti minggu kemarin sudah ingat semua materi-materinya. Oke, untuk hari ini, sebelum pembelajaran kita hari ini, Ibu akan membagikan soal pretest. Ya, Ibu lihat di sini ada sekitar 6 orang yang bisa menjawab soal pertama ya tentang isi dari teori Torricelli yang akan kita bahas hari ini. Ya, siapa yang mau menjawab? Ya, silakan Nopianto. Kelajuan fluida menyembur keluar dari lubang sama seperti kelajuan sebuah benda yang jatuh bebas. Ya, kelajuan fluida yang keluar dari sebuah lubang itu sama saja dengan kelajuan benda yang jatuh bebas. Oke. Selanjutnya, nah soal-soal selanjutnya itu nanti kita akan lihat jawabannya, apakah benar jawaban kalian di pretest tadi dengan mengadakan percobaan Torricelli. Pipanya untuk mengalirkan air, ada pipa di bawah ya, itu di bawah. Apakah
lubang kebocorannya ditinggikan atau diturunkan. Setelah melihat video tadi, siapa yang mau mengasih gambaran apa sih yang mau disampaikan dari video tadi? Ya, silahkan Jara. Semakin besar kecepatan fluida dalam suatu pipa, maka tekanannya semakin kecil dan sebaliknya. Makin kecil kecepatan fluida dalam suatu pipa, maka semakin besar tekanannya. Ya, itu sesuai dengan asas Bernoulli, ya kan? Kita hari ini, sebelum kita melaksanakan percobaan, adalah teorema Torricelli. Jadi, kompetensi dasarnya menerapkan prinsip fluidodinamik dalam teknologi dan membuat dan menguji proyek sederhana yang menerapkan prinsip dinamika. Tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama itu menjelaskan konsep asas Bernoulli melalui teorema Torricelli, terus menentukan faktor-faktor yang menyebabkan perbedaan kecepatan air yang keluar dari botol dengan benar, itu nanti pada prinsip Bernoulli setelah kita melakukan percobaan. Dan yang terakhir itu menganalisis kekuatan dan jarak jangkauan pancar air jika permukaan air dalam botol semakin menurun. Ya. Nah, kalau kalian melihat gambar seperti ini, apa yang ada di benak kalian? Itu kan ada tandon. Tandon itu biasanya ditaruh di tempat-tempat yang tinggi. Kenapa di tempat yang tinggi? Karena di bawah aja ditinggikan biasanya uyuh angkatnya. Kenapa? Siapa yang mau menjawab? Ya, silakan Jara. Semakin tinggi tong, semakin cepat dan semakin jauh aliran yang mengalir. Iya, jangkauan pancaran airnya semakin jauh. Kedua, siapa yang mau menjelaskan? Ya, silakan Janudin. Semakin besar kecepatan fluida dalam suatu pipa, maka tekanannya makin kecil. Dan sebaliknya, makin kecil kecepatan fluida dalam suatu pipa, maka semakin besar tekanannya. Masing-masing perwakilan kelompok boleh ngambil ke depan dan ambil bahannya ke belakang. Ya, silakan kelompok 1, Mario. Nih, bahannya sana ya. Kelompok 2. Ya. Bahannya ambil di belakang. Di LKPD itu ada sudah prosedur kerjanya supaya mengalir walaupun sudah dibuka, tapi tutupnya apabila tidak dibuka, maka ininya karena mau muncrat. Jadi asasnya itu berlaku apabila permukaannya terbuka ke atmosfer. Sampai itu berapa waktunya? Sampai benar-benar habis. Ini habis. Stop. Berapa? 53,82. Iya. Tulis. Pakai lem tadi, isi di sini lagi. Ya. Ini misternya 2 ya? Mister. 1 aja. Oh sudah, oh ya. 4 dibuka dulu. Ya. Ini aja kan. Paskan misternya itu sesuai dengan nih. Ini kan yang dibuka tuh di bawah. Pancuran airnya, 1 handphone sebagai temarnya. Sebelah sini kelar. Nah, itu tidak ngalir kan? Kita buka tutupnya. Nah, lihat berapa temarnya. Gabung sini. Sebelah sini kan? Iya, gabungnya. Yang sah, yang di bawah. Yang kedua apa? Yang paling bawah. Ketiga. Temarnya ada PD. Berapa? Ya. Nah. Berarti.
Jarak pancaran 70. Dibulatkan aja 60. 60, iya, 60 cm. Ini berarti Ya ini. panjang Isi LKPD-nya, SKPD-nya kosong di sini. nih. ketinggian lubang tadi itu loh 4 cm loh ini. Ya. Lain dari permukaan ke sini 16 cm loh. 16 cm. 16, 12, 8. 12, 8. Ya, cm. ya sentimeter. 53 kurang 28. Sudah deh. Sama kan dengan yang itu. Yang tabel yang 23. Coba kanan. Coba kanan. Belakangnya lagi berapa? 21. Sesuai dengan yang tadi. Ya. Waktunya tadi ada yang hitung waktu nggak? Baik. Tulis ke berapa yang ketemu tadi? Tadi siapa? Tadi Ibu pakai lubang ketiga. Kami anggapnya Bu ketiga kok, Bu. ini 1, 2, 3. Kami apa Iya. kita, Bu? Heeh. Betul dipakai. Yang satu itu yang di bawah. Oh, iya itu paling kami, Bu. Yang ini kan. Bu, Bu mau huruf-hurufnya loh, Bu. Iya. Yang satu ini jaraknya berapa? 3 cm ya? Jarak Iya, 3 cm, 3 cm, Bu. Ini kada keluar apabila tidak dibuka. Dia bolong kan? Tuh, kalau Iya, udah. keluar. Coba dia udah dibuka, muncrat ya? Iya. Iya, dia nggak keluar apabila tidak dibuka. Ini kayak gini aja, nah, dia keluar kan? Kada keluar, lah. Tapi bila dibuka ininya, siap-siap. Udah, Bu. Asal tidak dibuka aja nggak masalah. Berarti pakai lubang kedua kurang ya, Pak? Nah, lubang keduanya berarti 6. Yang ini. Lubang pertama tadi, ya. 3 cm. Dapatnya ini. 3 cm, ini kan 20. 20 dikurang 3 berapa? Mau kurang 3, 17. Nah, berarti 17 cm dari permukaan. Permukaannya ini. 17 cm yang pertama. 17 cm. Berarti yang kedua nih. Yang kedua, Berarti kurang 3. 14. 14. Berarti yang ini kurang 11. 11. Nah, berarti dah. Itu urut aja. 12. Berarti percobaan kedua kurang Kedua. berapa nih? Heeh. Buka Kak, Bu. Ini tutup, ini yang di bawah ini tutup. Oke. Nanti kalau ibu buka, ini keluar. Waktu pakai tangan gini baik kami. Ini lah. Terserah ya. Terus stopnya. Sopanya siap-siap. Karen sambil aku tuh ingat lah. Hitung kan aku tuh. Dan minta aku buka kami. Sini buka. 13 13. 13. Keluar. 13 dengan waktu. Berapa? Ya, silakan kelompok 1 ya. Sini kan. Iya. Perkenalan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wedatul Jahra. Saya Karina. Dan saya Nurmi. Saya akan membacakan praktikum percobaan teorema Torricelli. Tujuannya menghitung jarak dan kecepatan pancaran air dari tabung Torricelli pada ketinggian tertentu. Alat dan bahan: botol, wadah yang berlubang, lakban, stopwatch, mistar air dan gunting. Kayak gini. Supaya masih. Prosedur kerja, siswa dipersilahkan menyiapkan alat, kemudian mengukur diameter dan tinggi botol untuk menentukan volume botol. Ukur juga diameter lubang pada botol. Selanjutnya, mengukur jarak lubang dari permukaan tanah sebagai Y dan jarak lubang dari permukaan atas botol sebagai H. Mengisi botol dengan air hingga penuh, kemudian bukalah penutup pertama dan ukurlah waktu air mengucur keluar hingga air berhenti mengucur dengan stopwatch. Tandai juga posisi air tepat mengucur ke tanah dan ukur dengan jarak air mengucur dengan botol. Catatlah masing-masing data pada tabel pengamatan. 5. Mengulangi langkah 4 untuk lubang-lubang botol lainnya. Data hasil pengamatan. Botol plastik yang pertama, ketinggian lubang terhadap permukaan air 17 cm. Jarak jangkauan pancaran air dari lubang 12 cm. Waktu pengucurannya 61,73 detik. Pada lubang yang kedua,
Ketinggian lubang terhadap permukaan air 14 cm. Jarak jangkauan pancaran air dari lubang 13 cm. Waktu pengucurannya 55,32 detik. Dan pada lubang ketiga, ketinggian lubang terhadap permukaan air 11 cm, jarak jangkauan pancaran air dari lubang 14 cm. Dan waktu pengucurannya 35 detik 61 detik. Sekian hasil pengamatan dari kami. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Manakah kecepatan pancaran ketiga botol plastik tersebut? Manakah botol yang memancarkan air paling kuat dan manakah botol yang memancarkan air paling lemah? Jelaskan alasanmu berdasarkan percobaan yang kamu lakukan. Jawab, ketiga botol plastik tersebut memiliki kecepatan pancaran yang berbeda-beda. Hal itu dikarenakan semakin tinggi ketinggian lubang terhadap permukaan air akan membuat kecepatan pancaran semakin besar. Begitu pula sebaliknya. Botol yang memancarkan air paling kuat adalah botol pertama, dan botol yang memancarkan air paling lemah adalah botol yang ketiga. Hal yang mempengaruhi kuat lemahnya pancaran adalah ketinggian lubang terhadap permukaan air. 2. Jelaskan faktor-faktor yang menyebabkan perbedaan kecepatan pancaran air yang keluar dari botol. Jawabannya, faktor-faktor yang menyebabkan perbedaan kecepatan pancaran air yang keluar dari botol yaitu ketinggian lubang terhadap permukaan air. 3. Bagaimana jangkauan pancaran air untuk setiap botol plastik? Jangkauan pancaran air setiap botol plastik berbeda. Semakin tinggi ketinggian lubang terhadap permukaan air, maka jangkauan pancaran air semakin pendek. Empat, bagaimana kekuatan dan jarak jangkauan pancaran air jika permukaan air di dalam botol semakin menurun? Jawabannya, apabila permukaan air di dalam botol semakin menurun, maka kekuatan dari pancaran air akan semakin melemah. Selain itu, jarak jangkauan pancaran air juga akan semakin memendek. Bisa dijelaskan tadi data-datanya apa aja yang didapatkan waktu percobaan tadi? Ada di situ. Ya, bacakan data-data yang didapatkan tadi. Iya. Botol plastik yang pertama, ketinggian lubang terhadap permukaan air adalah 16 cm dan jarak jangkauan pancaran air dari lubang adalah 70 cm. Dan botol yang kedua, ketinggian lubang terhadap permukaan air adalah 12 cm, jarak jangkauan pancaran air dari lubang adalah 63 cm. Dan botol yang ketiga, ketinggian lubang terhadap permukaan air adalah 8 cm dan jarak jangkauan pancaran air dari lubang adalah 50 cm. Iya. Oke, terima kasih. Kasih aplaus buat kelompok yang dua. Ya, silakan duduk. Silakan, kelompok 3. Botol plastik pertama, ketinggian lubang terhadap permukaan 5 cm, jarak jangkauan pancaran air dari lubang 50 cm, waktu pengukuran 50 menit 6 detik. Botol plastik kedua, 10 cm, jarak jangkauan pancaran air dari lubang 33 cm, waktu pengukuran 46. Botol plastik ketiga 5 cm, jarak jangkauan pancaran air dari lubang 21 cm, waktu pengucuran 45. Hasil analisisnya bagaimana? Dari hasil praktikum, kami mendapatkan bahwa ketiga botol plastik memiliki kecepatan pancaran yang berbeda-beda. Hal ini dikarenakan semakin tinggi ketinggian lubang terhadap permukaan air
akan membuat kecepatan pancaran semakin besar. Begitu pula sebaliknya, botol yang memancarkan air paling kuat adalah botol 1 dan botol yang memancarkan air yang paling lemah adalah botol 3. Hal yang mempengaruhi kuat lemahnya pancaran adalah ketinggian lubang terhadap permukaan air. Torricelli mengatakan bahwa fluida menyembur keluar dari lubang yang terletak pada jarak h di bawah permukaan atas fluida dalam wadah yang sama, memiliki kelajuan yang sama dengan benda yang jatuh bebas dari ketinggian h. Teorema ini hanya berlaku jika ujung wadah terbuka terhadap atmosfer dan luas lubang jauh lebih kecil dari luas penampang wadah. Selain itu, ketinggian lubang terhadap pantai juga mempengaruhi kecepatan semburan fluida. Semakin panjang jarak antara lubang dengan permukaan air, maka kelajuannya akan semakin cepat. Kecepatan semburan fluida dapat dirumuskan sebagai berikut. Di mana kecepatan P, kecepatan fluida, G, percepatan gravitasi bumi, H, jarak antara lubang dengan permukaan air. Selain itu, kami juga mendapatkan bahwa setiap botol plastik memiliki jangkauan yang berbeda-beda. Semakin tinggi ketinggian lubang terhadap permukaan air, maka jangkauan pancaran air akan semakin pendek. Urutan botol berdasarkan jangkauannya adalah sebagai berikut. Botol plastik 1, ketinggian lubang terhadap permukaan air adalah 16 cm. Jarak jangkauan pancaran air dari lubang 70 cm. Botol plastik 2, ketinggian lubang terhadap permukaan air 12 cm. Jarak jangkauan pancaran air dari lubang 63 cm. Botol plastik 3, ketinggian lubang terhadap permukaan air 8 cm. Jarak jangkau pancaran air dari lubang 51 cm. Sehingga jarak jangkauan pancaran air dapat dihitung dengan rumus X sama dengan PT, di mana X jarak jatuhnya zat cair ke lantai, P kecepatan semburan, T waktu zat cair dari lubang sampai ke lantai. Dengan adanya kedua rumus tersebut, dapat dijelaskan mengapa kekuatan pancaran air akan semakin melemah dan jarak jangkauan akan semakin memendek apabila permukaan air di dalam botol semakin menurun. Iya. Jarak jangkauan air akan semakin memendek karena seiringnya dengan menurunnya permukaan air di dalam botol. Iya, silakan duduk. Terima kasih. Kita kasih persamaan Bernoulli ini berlaku apabila permukaan fluidanya itu terbuka. Terus apa lagi tadi? Apabila luas lubang bocoran itu lebih kecil daripada luas permukaan fluidanya. Itu pada percobaan Torricelli dan tidak ada terjadi reaksi kimia di dalam aliran fluida tadi. Oke, lah untuk kesimpulan hari ini, siapa yang bisa menyimpulkan untuk pertemuan hari ini? Ya, silakan. Faktor yang memengaruhi perbedaan kecepatan pancaran air yang keluar dari botol yaitu ketinggian lubang terhadap permukaan air. Iya. Yang kedua, siapa lagi menyimpulkan? Mempengaruhi kecepatan pancaran air dan jangkauan pancaran air yaitu ketinggian lubang terhadap lantai. Lanjut. Faktor yang ketiga, faktor-faktor yang menyebabkan perbedaan kecepatan pancaran air yang keluar dari botol yaitu ketinggian lubang terhadap permukaan air. Jangkauan pancaran air setiap botol plastik berbeda. Semakin tinggi ketinggian lubang terhadap permukaan air, maka jangkauan pancaran air akan semakin pendek. Berarti untuk mengetahui kemampuan kalian, pemahaman kalian tentang konsep teorema Torricelli ini, kita akan mengerjakan soal evaluasi. Baiklah, Ibu bagikan. Setelah Ibu lihat untuk post-test hari ini, ya sudah 80% sudah bisa menjawab soal-soal tadi. Baik, karena presentasi kita tadi sudah dilaksanakan semua kelompoknya, dan harapan Ibu ke depannya nanti kita akan belajar kembali memperbaiki apa-apa aja kekurangan percobaan kita kali ini ya.
Jadi selalu belajar dan belajar kembali. Apa-apa saja kekurangan kita pada hari ini, semoga nanti untuk tahun-tahun depan akan lebih baik lagi rancangan-rancangan yang kalian bikin. Ya, baiklah untuk menghemat waktu karena waktu juga sudah habis. Sampai berjumpa minggu depan. Baiklah menutupnya dengan ucapan Alhamdulillah. Alhamdulillah.